Ya baik, Bapak Ibu Persekutuan Masyarakat Sektor Surakarta yang diberkati Tuhan. Selamat sore dan shalom. Baiklah kita bersiap diri agar ibadah kita di sore hari ini berjalan. Begitu kami mengundang Bapak Ketua Bapak untuk melayani ibadah di sore hari ini. Para Bapak kami persilakan. Ya, Bapak dan keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, baiklah kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita ada dalam kebaktian di sore ini, dan untuk ketahuan bahwa kita menggunakan liturgi meditasi yang ada di tangan Bapak sekalian. Karena itu mari saya dan kita berdiri dan kita melakukan lagu indahnya saat yang indahnya saat yang teduh menghadap takhta Bapa-Ku. Naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar. Jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang Kepadamu ya Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami datang di petang ini. Kami bersyukur karena atas kemurahan-Mu kami boleh ada di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami di sini untuk beribadah wadah pelayanan laki-laki sektor Surakarta. Dan karena itu kami tabiskan kebaktian ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Kudus. Berkenan Tuhan hadir dan memberkati kami dalam kebaktian ini. Sekaligus ya Tuhan, dalam kebaktian ini kami rindu untuk mendengarkan suara panggilan, sabda kebenaran. Karena itu Tuhan, kosongkanlah seluruh hati batin kami, agar berita firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar dapat bermakna dalam seluruh hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu disilakan itu. Bapak dan Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kita masuk pada langkah meditasi yang berikutnya, yaitu kita akan baca Alkitab yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, yakni Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 2. Kita baca ayatnya yang ke-15 dan berakhir pada ayatnya yang ke-17. Pembacaan ini kita baca bersama-sama. Kita baca ke muka judul pembacaan baru memulainya dengan ayatnya yang ke-15 sampai 17. Kita mulai. Manusia dalam taman Eden. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman.
untuk mengusahakan dan memelihara taman. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Demikianlah sabda firman Tuhan bagi kita dalam meditasi kita di saat petang ini. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, kita dalam ibadah ini kita telah diedarkan lembaran meditasi itu dengan judul ataupun tema mingguan kita, Allah menciptakan alam semesta untuk kesejahteraan semua makhluk, yang tema bulanannya menjaga alam sebagai rumah bersama. Bapak-bapak sekalian, Tuhan menciptakan manusia pada hari terakhir. Hari terakhir artinya hari yang ke-6 dari seluruh penciptaan manusia dan alam semesta. Semuanya dimaksudkan oleh Tuhan agar ketika manusia diciptakan dan diberi napas hidup, ada dalam sekitar, ada alam sekitar yang dapat diusahakan dan memeliharanya oleh manusia untuk keberlangsungan hidup manusia dan ciptaan lainnya. Atas dasar itulah manusia dilarang untuk merusak alam semesta agar tidak terjadi rusaknya hubungan antar sesama ciptaan Tuhan. Alam semesta diperlukan untuk keberlanjutan hidup manusia. Makanya alam semesta tidak boleh dirusakkan apapun alasannya. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasih, kita bisa mengambil materi ini atau teks ini lalu kemudian kita menghayatinya dalam seluruh kehidupan kita, dan karena itu kita ada dalam masa meditasi kita dengan kita bisa merenungkan sekaligus kita membaca ulang pembacaan yang tadi kita baca. Lalu pembacaan itu kita baca dalam hati, kemudian kita merenungkannya dengan cara kita masing-masing. Apa yang Bapak Ibu temukan dalam perenungan Bapak itulah yang bisa Bapak Ibu ambil menjadi bagian dalam perikop ini, sekaligus kita diingatkan untuk bisa memberikan beberapa pikiran dalam rangka untuk menjembatani kita untuk mengenal diri kita sebagai umat yang Tuhan ciptakan di alam ini. Karena itu kita harus menjaga dan melestarikan alam ini. Terima kasih Bapak Majelis atas kesempatan yang diberikan for kita di hari ini terkait dengan meditasi kita di saat ini. Kalau ketong bicara tentang meditasi berarti ketong mereview kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam ketong konteks kehidupan. Ketong mereview kembali kejadian-kejadian yang terjadi dalam ketong konteks kehidupan dari hari lepas hari. Meditasi di hari ini berpatokan dengan pembacaan Kejadian 2 ayat 15 sampai ayat 17 yang menceritakan tentang konteks kehidupan manusia mula-mula, yaitu Adam dan Hawa. Ketika itu Tuhan sudah boleh menyediakan semua bagi mereka. Lalu di ayat 17 itu ada sebuah peringatan dari Tuhan kepada mereka, jangan kamu makan buah yang ada di tengah-tengah taman itu,
karena ketika kamu makan maka kamu akan mati. Cerita ini sangat menginspiratif sekali kalau kita kaji dengan konteks kehidupan di era globalisasi, di era modernisasi dewasa ini. Kalau kita mereview kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi, maka ada banyak sekali persoalan-persoalan, ada banyak sekali tantangan-tantangan yang perlu kita ambil hikmat dari setiap langkah, setiap jejak perjalanan kita dalam mengisi hari-hari ketika Tuhan boleh memberikan kita nafas hidup untuk menikmati hari-hari hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita boleh mengawali meditasi ini dengan kita cerita sedikit. Seorang tukang air, sebuah wadah yang retak. Jadi ada seorang tukang air ini, dia memiliki dua wadah. Yang wadah di sebelah kanan itu retak, sedangkan sebelah kiri ini dia tidak retak, dia utuh. Dalam sebuah perjalanan, ketika seorang tukang air ini melakukan aktivitasnya untuk mengambil air, ketika sampai di rumah, lalu wadah sebelah kiri ini memang penuh, tetapi sebelah kanan ini dia tidak penuh karena dia retak. Dalam sebuah perjalanan, airnya tumpah sehingga tidak utuh seperti semula. Lalu wadah sebelah kiri ini bilang pada wadah sebelah kanan, "Tuhan, lebih baik buang saja wadah sebelah kanan itu karena dia yang berguna. Karena Tuhan sudah berusaha setengah mati untuk mengisi air penuh. Ketika sampai di rumah, beta di wadah sebelah kiri ini saya yang penuh, sedangkan wadah sebelah kanan ini saya yang penuh." Lalu Tuhan, si tukang air ini menjawab ke wadah sebelah kiri bahwa beta sing akan buang wadah sebelah kanan ini. Walaupun dia retak, dia dengan segala kekurangan, tetapi dengan segala kekurangan, segala keterbatasannya, dia masih membagikan berkat kepada orang yang membutuhkan dengan berbagai kekurangan. Lalu Tuhan itu bilang, ketika coba lihat ke jalanan yang kali kita lewati, lihat di sebelah kanan, pasti ada percikan-percikan air yang tumpah sehingga membuat tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon itu bertumbuh. Sedangkan di sebelah kiri itu karena kering, lalu dia tidak menghasilkan apa-apa. Kalau gambar dalam konteks kehidupan cerita ini, kita kira kehidupan manusia di era globalisasi ini banyak sekali orang-orang yang tidak seperti wadah sebelah kiri dengan kekurangan, tetapi dia masih berbagi, dia masih membantu antara satu dengan yang lain. Lain halnya dengan yang wadah yang penuh tadi, dia karena memiliki jabatan, posisi, harga diri, lalu dia lupa bahwa sesuatu yang diberikan Tuhan itu dibagikan sama dan dia pakai untuk kepentingan dirinya sendiri. Oleh sebab itu cerita dan ilustrasi wadah yang retak ini menggambarkan ketemu konteks kehidupan di setiap hari di zaman modernisasi ini. Setiap manusia itu punya banyak kekurangan. Setiap manusia itu punya banyak keterbatasan. Alam pun demikian, punya banyak keterbatasan, punya banyak kekurangan dalam setiap musim-musim yang berbeda. Oleh sebab itu dalam konteks setiap hari di era globalisasi ini, kita boleh bilang jujur, banyak orang yang bakalai gara-gara tanah. Mengapa bakalai gara-gara tanah? Semua itu terjadi karena yang pertama tadi itu, ketong seng mau merendah, ketong seng mau pakai wadah yang retak itu walaupun yang kekurangan, tapi dia bisa berbagi. Jadi ada pertikaian antara desa terkait dengan tanah. Itu terjadi karena apa? Ego. Tidak mau menghargai antara satu dengan yang lain, tidak mau menerima, tidak mau saling berbagi antara satu dengan yang lain. Itu terjadi dalam konteks kehidupan kita di Tanimbar ini kalau lagi musim bakabong. Itu yang terjadi. Padahal solusinya cuma satu.
kita bisa duduk lalu bicara baik-baik sesuai proses-proses aturan yang terjadi. Cuma ini karena sudah terjadi seperti sebuah roda api yang tidak tahu dari mana arah masuk, arah keluar, sehingga banyak juga tantangan-tantangan yang datang, sehingga untuk menyelesaikan sebuah persoalan ini dia membutuhkan proses panjang. Di dalamnya ego tersebut. Dalam konteks kehidupan berkeluarga, misalnya tetangga, kita punya batas-batas rumah. Terkadang mungkin beta salah anak-anak buang sampah di tetangga sebelah, itu bisa saja menjadi sebuah persoalan dalam konteks ketemu kehidupan. Itu terjadi karena apa yang tadi, ego. Ketong sing mau hidup bertoleransi, sing mau menghargai satu dengan yang lain, sing mau menerima pandangan dari orang lain. Padahal kuncinya cuma satu, kita bisa menyelesaikan secara baik-baik. Karena yang bisa menyelesaikan secara baik-baik itu juga dia membutuhkan proses panjang, karena dia membutuhkan orang yang harus berhikmah, orang yang harus rendah hati, orang yang terdidik. Oleh sebab itu, dalam konteks meditasi di hari ini, ketong mereview kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam konteks kehidupan. Beta kira ketong belajar dari wadah yang retak tadi. Dia punya kekurangan, tapi dia bisa berbagi. Ketong belajar dari alam ciptaan yang Tuhan sudah berikan ini. Walaupun dia kekurangan pada saat musim kemarau, tapi pasti ada sebuah pohon yang berdiri, kita bisa berlindung. Ketika musim hujan, dia sudah menyediakan tempat bagi kita untuk menanam. Kita harus belajar dan menghargai apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Beta kira itu menjadi landasan pertama sekali dalam ketong konteks hidup kebersamaan dalam mengolah alam ciptaan ini sebagai sesuatu tanah yang subur untuk sebuah pertumbuhan iman. Kalau ketong kaji dari konteks pembacaan kita di hari ini, Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, jangan kamu makan buah itu, karena buah yang ada di tengah-tengah pohon itu, di tengah-tengah taman itu, ketika kamu makan, maka kamu akan mati. Ini sebuah perintah. Sebuah perintah yang Tuhan lakukan kepada Adam dan Hawa. Kalau kita kaji dalam konteks kita dewasa ini, sebuah perintah juga yang Tuhan tunjukkan kepada kita, bahwa kita belajar dari alam. Tuhan sudah menciptakan semua kepada kita. Jangan kita bertengkar, menjadikan alam ini sebagai sesuatu yang menjadi pertikaian di antara kita. Tapi kita menjadikan alam ini sebagai sesuatu yang menghadirkan evangelion. Orang Tanimbar bilang iwar lolin, kabar sukacita for katong semua untuk saling menghargai, saling baku gendong, untuk menanam dan menyiram di kebun. Mungkin itu beta punya pemahaman. Baik, terima kasih. Kita jadi tugas lagi karena kita semua sudah apa yang tadi diungkapkan dari peduli terhadap meditasi. Ada yang bisa dibantu? Iya. Terima kasih. Kita melihat meditasi ini mengarah kepada pernyataan meditasi. Pernyataan ini dia bilang bahwa setiap peserta merenungkan bagian yang bermakna bagi dirinya dan bertekad untuk mencerminkan hal tersebut dalam sikap hidup yang berpadanan dengan kehendak Tuhan. Dari pernyataan ini maka beta lebih tertarik dengan pembacaan yang tadi kita baca itu pada ayatnya yang ke-15. Ayat 15 itu dia bilang bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.
Kalau pada masa Adam itu, nah itu memang Tuhan tempatkan Adam dalam taman itu untuk dia menjaga dan memelihara taman itu. Tapi kalau pada masa katong sekarang ini, katong harus memahami bahwa Tuhan menciptakan katong pada masa ini dan Tuhan menganugerahkan alam ini. Ya betul, umpamakan alam ini merupakan taman Eden. Ya, Tuhan Allah menganugerahkan alam ini bagi katong untuk menjaga dan memelihara. Nah, itu maksud daripada pernyataan ini. Jadi bagian pernyataan yang katong mana yang dia bermakna itu katong harus angkat dia. Dan bagi beta kira-kira ayat yang selanjutnya itu juga bermakna bagi beta. Tapi yang fokus itu adalah katong perlu membahas ini ayat yang ke-15 ini. Nah, kalau Tuhan Allah sudah tempatkan katong di alam ini, di bumi ini, nah itu berarti bahwa katong harus menjaga dan memelihara alam ini dengan baik. Katong harus mengolah alam ini demi katong pun kehidupan, kesejahteraan. Itu maksud daripada firman ini. Ya, atau maksud daripada Tuhan Allah tempatkan katong di dunia ini atau alam ini untuk katong mengusahakan alam ini demi katong pun kehidupan. Nah, itu berarti katong mengolah tanah ini. Tuhan sudah memberikan alam ini bagi katong untuk katong olah dia. Olah dia dalam arti bahwa katong harus berkebun. Katong harus memancing, menjaring. Itu maksud Tuhan. Katong harus berkebun, katong bekerja, mengolah tanah ini demi katong kehidupan. Tapi beta mau bilang bahwa katong manusia, katong serakah. Akhirnya katong merusak alam ini. Coba katong lihat dengan realita yang ada. Banyak yang bom ikan di laut, membuat terumbu karang itu dia hancur. Nah, akhirnya banyak ikan mati dan tidak berkembang. Nah, ini bikin susah katong. Nah, katong sekarang ini Tuhan sudah berikan alam ini bagi katong untuk katong mengolah itu dalam arti katong berkebun. Tapi beta lihat sekarang ini, generasi sekarang ini susah bakabong lah. Orang tua-tua saja bakabong. Generasi sekarang ini dong cuma harap BLT, pemerintah kasih bantuan bagi dong. Nah ini yang bikin katong nanti jadi miskin, katong jadi susah. Nah coba lihat katong ke pasar sana, orang tua-tua saja yang dong jual makanan, tapi anak-anak muda mana? Orang wati dan itu beta sangat-sangat mengakui dorang. Beta puji dong karena dong itu walaupun tua kamu dah dong itu dong berusaha untuk dong bisa hidup, dong mengolah tanah ini, dong berkebun, ya. Ada berbagai cara untuk dong bisa dapat mengolah alam ini untuk dong bisa hidup. Nah, lihat sekarang ini kenyataan ketemu di pasar, yang ada orang ridol, ke orang ditabel yang anak-anak muda-muda dong berjual, sih nggak ada, hanya orang tua-tua saja. Dan di kampung-kampung belakang sana itu kayak Armawat Muri, lari ke sebelah di sana itu memang banyak anak-anak muda dong bakabong. Tapi kata beta dia ketemu di sini, waduh, kasihan ya. Banyak yang dong cuma harap BLT, bantuan pemerintah. Akhirnya nanti surasa susah. Ya beta lihat sekarang kenyataan ini. Anak-anak muda banyak sekarang dilaratin dong hanya pancuri. Mengapa? Karena tidak gunakan alam sebagai anugerah Tuhan ini untuk dong hidup di dalam alam ini dengan baik.
Karena dong tidak kelola itu dengan baik, makanya dong pancuri. Nah, ini bikin susah katong. Jadi sebetulnya katong umat ciptaan ini katong harus bersyukur. Bersyukur buat Tuhan. Tuhan memberikan alam ini bagi katong untuk katong pelihara dia, jaga dia, ya, katong olah dia dengan baik demi katong pun kehidupan. Katong harus tahu itu, memahami itu, supaya jangan katong rasa susah atau miskin. Jadi begitu Bapak Penatua, itu barangkali beta pemahaman sedikit yang beta menggambarkan itu. Ya. Lalu pada ayatnya yang ke-16 dan 17 itu, Tuhan dia perintahkan pohon yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan. Itu dalam arti bahwa kalau batas-batas tanah itu, ya, ini beta artikan itu ya. Batas-batas tanah itu katong harus tahu bahwa oh ini katong batas tanah ini jangan katong langgar. Ya. Nah itu berarti katong semakan pohon pengetahuan baik dan jahat itu yang bikin katong jatuh dosa atau katong bikin katong susah. Itu terjadi konflik itu. Nah itu. Jadi itu beta tambahkan itu Bapak Pena. Barangkali itu. Terima kasih Bapak Pena. Baik, terima kasih Bapak. Ya, Bapak sekalian, jadi kalau kita dengar apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bapak Doni dan Bapak Pilih, kenyataan-kenyataan hidup yang harus kita pedomani dalam hidup kita terkait dengan bacaan kita tadi ini. Dia menggambarkan bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah pada bagian terakhir penciptaan. Tujuannya ialah kita menjaga dan melestarikan dan kita menguasai alam itu, tapi harus dengan cara-cara yang sehat, yang baik, supaya bisa memberi kita berkat dan kasih karunia. Bapak-bapak ketemu bersyukur karena ketemu ada di wilayah yang tidak banyak ada masalah alam. Kita ada di Tanimbar, Kepulauan Tanimbar ini ketemu memang merasa bersyukur karena ketemu banyak tidak terlalu banyak mengalami kondisi alam yang begitu mencekam. Ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada kekeringan, ada banyak hal yang kita jumpai. Kita bersyukur, sebetulnya Tanimbar kita bersyukur dari sisi itu. Coba kita buka televisi, lihat di daerah-daerah ataupun di belahan bumi lainnya, banyak sekali soal-soal yang terkait dengan fenomena alam saat ini. Karena itu dengan adanya kita masih ada dalam kondisi ini, tapi jangan lalu kita terlena dengan situasi ini. Nanti pada waktunya kita akan sama dengan mereka. Jika kita mulai hari ini tidak peka untuk menata kembali hidup kita, tidak peka untuk kita bisa melaksanakan yang terbaik untuk alam ini. Bapak Ibu Gereja Protestan Maluku sekarang sangat menggarisbawahi alam sebagai rumah bersama. Alam harus kita jadikan sebagai rumah yang nyaman untuk bisa kita tinggal. Karena itu ya memang kita tidak punya sesuatu yang berlebihan, tapi yang pentingnya kita bisa menyuarakan untuk pelestarian alam ini dengan baik, supaya akhirnya bisa mendatangkan bahagia bagi kita semua. Yang tadi kita sudah dengar dari Bapak Doni dan juga Bapak William itu, yang mari kita usahakan alam ini untuk kebutuhan hidup kita. Sebetulnya kata ini susah sebetulnya, cuma dari kita sendiri. Yang tadi diungkapkan, kadang-kadang kita ini pemalas.
Kalau kita pemalas ya pasti kita bisa makan lah ya. Itulah yang menjadi, saya selalu bilang buat kita bahwa kita harus sekarang merubah pola pikir kita untuk kita bisa hidup di zaman ini. Bapak-bapak sekalian, kita Maluku sekarang ada dalam mengalami inflasi sekarang, inflasi. Artinya harga barang dan jasa sekarang meningkat tajam. Karena itu ada seruan dari Sinode itu, kalau boleh ada seruan kepada umat untuk kita sekarang harus menjaga fenomena ini, yaitu inflasi yang sementara ada, ialah kenaikan harga barang dan jasa di pasaran yang cukup melelahkan, membuat kita nanti akhirnya kita mati utang. Dan disuarakan tadi oleh Gereja Protestan Maluku ialah kepada saudara-saudara yang notabene untuk mengontrak rumahnya bagi umat lain, mengontrak rumahnya untuk umat lain untuk berdagang di sana. Lama-lama nanti rumah mereka itu diambil, karena kita sekarang mengalami sisi inflasi itu. Dampak inflasi di Maluku sekarang luar biasa. Karena itu kita waspada dengan situasi ini, dan hanya solusinya ialah kita bekerja. Kita bekerja di kebun, bekerja di mana saja, supaya akhirnya kita bisa memperoleh berkat dari Tuhan. Saya rasa itu yang kita tambahkan saja apa yang tadi diungkapkan oleh Bapak Buni dan Bapak Feeling bagi kita, supaya akhirnya kita bisa hidup. Mari kita cincin dengan banyak kita untuk kita mulai bekerja dengan baik, mengolah tanah, mengolah laut, mengolah hasil bumi ini untuk kepentingan kita bersama. Semoga Tuhan memberkati Bapak-bapak supaya akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ada dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami, pujian, syukur, dan hormat kami persembahkan kepada Tuhan. Karena atas pertolongan, penjagaan, dan kasih setia-Mu bagi kami boleh menjalani hari-hari hidup kami. Kami boleh ada di petang ini dalam suasana ibadah wadah pelayanan laki-laki. Bapa di surga, kami menyadari bahwa hidup kami ini adalah hampa dan kosong. Hidup kami ini adalah orang-orang berdosa, orang-orang bercelaka. Karena pikiran kami, tindakan kami, perbuatan kami, tutur kata kami kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami, supaya akhirnya kami diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, di petang ini kami berdoa bagi kami dalam wadah pelayanan laki-laki. Tuhan sertai kami dalam hari-hari hidup kami. Tuhan tahu dan kenal kami sebagai bapak-bapak keluarga yang ada di sektor Solagracia. Dari keluarga yang pertama di unit 1 sampai keluarga yang terakhir di unit 2 sektor Solagracia. Tuhan tahu dan kenal kami dalam seluruh sikap, perbuatan, dan seluruh hal-hal yang kami lakukan. Karena itu kepada Tuhan sajalah kami serahkan hidup kami, supaya kami minta Tuhan selalu jaga lindungi kami. Kami adalah bapak-bapak yang selalu bekerja mencari nafkah demi keberlangsungan hidup kami. Kami bekerja di ladang, di kebun sebagai petani. Kadang-kadang kami melaut untuk mencari ikan sebagai nelayan. Tuhan memberkati. Kami sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, para guru, medis, kami sebagai orang-orang yang Tuhan tempatkan di kantor-kantor BUMN, BUMD, kami sebagai tenaga-tenaga yang tenaga tukang bangunan, tukang batu, kami sebagai tukang ojek di jalan-jalan, supir mobil,
Kami sebagai orang yang papalele ikan di pasar-pasar, sebagai penjual-penjual, kami sebagai pekerja-pekerja kasar, apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan untuk selalu membantu kami dalam seluruh pekerjaan kami. Kami mohon kiranya Tuhan buka tingkap-tingkap berkat-Mu dan curahkanlah berkat itu atas seluruh hidup kami, agar seluruh pekerjaan kami bisa membawa berkat dan sukacita untuk keberlangsungan hidup kami, ya Tuhan. Bapa di surga, Tuhan, ubahlah kami untuk menjadi orang-orang yang selalu berubah sesuai dengan waktu-waktu hidup kami. Kami tidak boleh hidup dengan pesimis. Kami harus optimis untuk bisa menjalankan tugas-tugas kami. Bapa dalam kerajaan surga, ajarlah kami Tuhan untuk bisa hidup dengan damai dan selamat bersama istri dan anak cucu kami. Kami tidak boleh egois. Kami tidak boleh menganggap remeh akan keluarga kami. Tapi kami harus hidup berdampingan satu dengan yang lain. Karena itu kami berdoa bagi semua istri-istri kami yang selalu membantu kami, yang selalu menopang seluruh hidup kami, yang selalu kami berbagi bersama untuk menjalankan seluruh kewajiban kami. Karena itu Tuhan, pelihara mereka, jaga mereka, lindungi mereka dari berbagai hal yang mereka alami dan rasakan, dengan semua pekerjaan, tugas dan tanggung jawab. Bapa dalam kerajaan surga, semua anak-anak cucu kami yang ada dekat dengan kami maupun yang jauh, Tuhan memberkati mereka. Bapa dalam kerajaan surga, anak-anak kami yang sementara berstudi, Tuhan memberkati mereka. Anak-anak kami yang sudah selesai studi dan sementara mencari lapangan-lapangan pekerjaan, Tuhan bantu mereka dalam seluruh langkah juang mereka. Anak-anak kami yang ada jauh terpisah daripada kami dengan keluarga dan seluruh hidup mereka, biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi wadah pelayanan laki-laki ini Tuhan. Bapa Ketua bersama dengan seluruh kehidupan mereka, seluruh pengurus wadah ini Tuhan, bijaksanakanlah mereka untuk mereka menjadi penanam dan penyiram di kebun anggur Tuhan. Mereka tidak lengah, mereka tidak merasa bosan dengan tugas ini, karena tugas ini mulia. Kami tidak merasakan bahwa kasih Tuhan itu akan selalu dekat, tapi kalau boleh kasih Tuhan itu selalu dekat dan memberikan kedamaian bagi seluruh bapak-bapak yang bertugas sebagai pengurus wadah ini Tuhan. Bapa di surga, kami pun berdoa bagi keluarga rumah tangga kekasih kami di sini, Bapak Suni Renmau bersama istri dan anak cucu. Tuhan, kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak Suni Tuhan, di saat ini ada di atas tempat pembaringan karena sakit. Tuhan, lawatilah hamba-Mu, berkati obat dan penawar, makanan dan minuman, agar dia boleh memperoleh kesembuhan yang datang dari Tuhan. Profesi dari Bapak Kekasih adalah sebagai seorang supir mobil yang pulang pergi larat semlaki. Karena itu Tuhan, rahmatilah hamba-Mu supaya ia kuat mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa bagi istri kekasihnya yang selalu ada sebagai mama bagi keluarga. Tuhan memberkati ibu kekasih supaya juga kuat dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang baik, menjaga suami, menjaga anak-anak, melindungi keluarga ini. Tuhan pelihara ibu kekasih, anak cucu yang ada dekat dengan mereka kini maupun yang terpisah. Tuhan memberkati. Istimewa nyanyian yang ada dalam kehidupan keluarga yang baru kembali dari India. Tuhan pun boleh memberkati anak kekasih supaya ia selalu ada bersama orang tua
pada waktunya ia bisa kembali. Disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Kepada semua keluarga besar yang mau dan juga keluarga dan istri kekasih, Tuhan memberkati mereka semua supaya hidup mereka berselamat. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi semua laki-laki yang ada di jemaat di sektor ini, yang pada petang ini tidak mengambil bagian bersama dengan kami. Kami justru tidak tahu apa halangan dan rintangan mereka. Tapi kami yakin bahwa Tuhan tahu akan hidup mereka. Karena itu kami hanya bisa berdoa, minta biarlah Tuhan karuniakanlah roh bagi mereka. Tuhan membijaksanakanlah mereka supaya pada waktu-waktu yang akan datang mereka bisa meninggalkan kesibukan-kesibukan mereka untuk hadir bersama dengan kami dalam kebaktian ini. Bapa di surga, karena ibadah ini adalah sebuah hal yang Tuhan janjikan bagi kami. Ibadah itu berguna bagi seluruh kehidupan kami, Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi seluruh hidup kami ya Tuhan di pekan yang baru ini, pekan yang penuh rahasia bagi kami. Kami justru tidak tahu apa yang bakal terjadi dengan kami, tapi kami percaya kalau Tuhan berjalan bersama dengan kami memasuki pekan yang baru, niscaya kami akan memperoleh damai dan sejahtera dari Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi hidup kami di wadah ini Tuhan. Jalan kebaktian ini kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah boleh mengolah firman ini dalam meditasi kami. Biarlah meditasi firman ini bisa mengubah pola pikir kami untuk kami bisa melangkah untuk memasuki hari-hari hidup kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi najar pengucapan syukur yang kami bawa dari rumah-rumah kami dan juga disiapkan oleh keluarga ini. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati akan persembahan syukur ini agar dapat dijadikan sebagai alat untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, kami mohon ampun atas segenap salah dan dosa kami yang sering dan selalu kami buat melawan kita dan kehendak-Mu. Kalau hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak, saya dan ibu kita berdiri dan kita sekali lagi sebelum kita menerima berkat, kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 432 ayatnya yang pertama. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, akan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, kebebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahu rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Bapak-bapak berbilang dan jadilah berkat bagi banyak orang. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Allah yang kekal dan kudus tinggal dan menyertai kami mulai dari saat petang ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian kebaktian kita selesai. Selamat sore menjelang malam. Shalom. Shalom.